Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa Sallu ala alihi alaihi. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amin. Malaikatil muqarrabin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib sedang takwa yang dirahmati Allah SWT. Saya mohon maaf terlambat ya Pak. Aslinya seharusnya tidak terlambat, cuma tadi pas belokan ke Masjid Agung itu saya rotok ngelamun atau apa bablas ke Gunung Sani. Putar lagi. Sudah terjadi ya takdirnya. Sama kayak kata Nabi Musa, wama ansari illa syaitona. Nah itu ya, ketika Nabi Musa ke-14 Tidur. melewati lautan yang beliau itu harus di situ. Illa syaitona al-qura itu dalam surah Kahfi itu yang disalahkan itu adalah setan. Jadi kalau Nabi Musa itu kan beliau itu mau menuju ke sebuah tempat yang ada lautan itu, lalu beliau lupa. Mama ansaniu illa syaitan al-qura, kalau tidak salah kalimat itu. Mau lewat situ kebablas, terus anak buahnya bilang, loh itu tadi sih sampai kan tempatnya di situ. Akhirnya beliau balik lagi ke tempat itu. Jadi lupa-lupa itu dinisbatkan kepada siapa? Setan. Jadi jangan salahkan saya Pak. Setan Pak. Pengen ngeles oleh dalil barang ini. Nah, bukan mau ngeles nih, ini ilmu. Jadi bahwa syaitan itu adalah yang sering kali menjadi nisbat keburukan. Itu salah satu dalam ilmu hakikat, itu salah satu rahmat Allah SWT bahwa Allah menghadirkan syaitan itu sebagai nisbat keburukan, tapi bukan untuk ngeles sekalian. Baik, Bapak Ibu, bulan 2 minggu lalu saya membahas bab tentang qasrul amal, memendekkan angan-angan. Nah, kita kembali lagi di bab mahabbatullah yang terlewatnya. Mahabbatullah, bab subbab tentang al-asbabul jalibah lil mahabbatil mujibatillah. Sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta kepada Allah, dan kita sangat dianjurkan untuk melakukan itu. Ada 10 kita bahas. Pertama, al-awwal qiraatul Qur'ani bitadbir wal iftiham li'amanihi wa ma uridu bihi katadbirul kitabil ladzi yafadul abdi wa yasrahu yaftahimu
sahibahu. Yang pertama adalah membaca Al-Quran bitadbir, dengan perenungan. Jadi Pak, dalam interaksi dengan Al-Quran itu ada 3. Pertama tilawah, yang kedua tadarus, yang ketiga tadabbur. Ini kalau berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tiga macam interaksi. Yang paling bawah adalah tilawah. Tilawah itu membaca. Faham tak paham? Baca. Itu namanya tilawah. Bermanfaat tak? Bermanfaat. Ada hadisnya, ada dalilnya. Man qara'a min kitabillah falahu bil hasanati. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, Quran itu masuk dalam kitab. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Lalu dalam satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10. Wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu Huruf. Satu hurufnya berapa? 10. Berarti alif lam mim 30 Huruf. Nah, itu dalil tentang baca Al-Quran. Ada dalil lain ya, kila lisohi, dikatakan kepada penghafal Quran, pembaca Al-Quran atau sahabatnya Al-Quran, itu sahabat itu adalah orang yang ya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat dia akan memberi syafaat kepada siapa? Yang membaca. Sahabatnya. Ini maksud sahabatnya apa menghafal Quran? Tidak mesti. Menghafal itu adalah efek dari dia bersahabat. Tapi apakah yang tidak hafal itu sahabat? Iya, kalau memenuhi syarat tanda-tanda sahabat. Jadi kalau bersahabat sama orang itu tanda-tandanya 2. Kalau lagi kumpul sama sahabat itu waktu senangnya luar biasa. Kalau dengan bestie, kalau bahasa sekarang ya, kalau dengan bestie itu senang. Tapi kalau berpisah, tidak ketemu, kangen. Kalau Al-Quran sudah memenuhi seperti itu ini, ketemu senang, lama tidak berjumpa, kangen, nah itu berarti tanda-tanda sudah bersahabat dengan Al-Quran. Karena kalau sudah jadi sahabat, dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Waqala li sahibi, dan wakila li sahibi, dan dikatakan kepada sahabat itu, Iqra' warqa' wartil kama kunta turattil fi dunya. Oke, coba diulang bacaan. Bukan hafalannya. Sampai dulu itu baca itu apa saja yang sering dibaca. Meskipun dah hafal, maka di mana? Di surga nanti dia akan mengulang bacaannya dan derajatnya. Nah itu berarti tentang dalil keutamaan tilawah. Ini masih soal paham dan paham. Dengan satu-satunya bacaan yang meskipun tidak paham memberi faedah, dia hanya Al-Quran. Bacaan lain kalau sampai tidak paham, dia tidak ada faedahnya. Betul? Ya. Ada orang berbahasa Mandarin atau berbahasa Spanyol. Jangan baca saja, tak arti-artinya tidak ada manfaatnya. Al-Quran karena ada stempel, ada validasi dari Allah tentang keutamaan membaca, maka berfaedah. Setelah tilawah ada namanya tadarus. Tadarus itu apa?
tadarus itu tak yang dibaca Ramadan habis tarawih, bukan. Tidak usah. Sebenarnya tadarus itu bukan, tadarus itu saling memberi pembelajaran terhadap Al-Quran. Nah, kayak begini nih saya ini Pak, ya. Saya ini ngaji begini, mengkaji pas lagi ngaji saya membahas satu ayat, misalkan, nah itu sudah tadarus, saya sudah ngajar. Ada proses belajar mengajar tentang Al-Quran. Belajar mengajar apa? Apa semua yang terkait Quran. Belajar mengajar tajwidnya, belajar mengajar bacaannya, tilawahnya, belajar mengajar tentang hukum-hukumnya, tafsirnya, konsekuensi tentang sejarah-sejarahnya. Misalkan kita bahas surah Ali Imran ketika membahas perang Badar, atau sebaliknya tema bulan depan adalah membahas sejarah Nabi perang Badar. Nah, perang Badar ada tidak di dalam Al-Quran? Ada. Apalagi ustaznya sesekali waktu bahas sejarah menyitir ayat Al-Quran. Nah, sudah tadarus Al-Quran sudah. Meskipun tidak judul flyer yang disebar oleh Ustaz Muslimin itu bukan judulnya tadarus Quran, tapi judulnya mungkin sejarah perang Badar. Tapi dalam kajiannya itu menyitir ayat yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Itu harus sudah tadarus, mempelajari Al-Quran. Ada atau kita sedang belajar akidah, ada di situ ada pelajaran fikih gitu ya. Fikih ini kan tetap ngantolnya ke dalil-dalil. Nah itu ya, tadarus, gitu ya. Tadarus. Yang ketiga, tadabbur. Jadi, nah kalau yang habis isya itu tarawih itu apa masuk tadarus? Kalau di situ ada forum orang ngaji, terus ada tempatnya bagian nyimak, bener buka bagaimana nekli di tempat atau disimani. Nah, itu sudah disebut tadarus. Cuma kayak ngumpul maca dewe-dewe situ HP-an terus mari ya sampean dirian sedikit. Sampean ngobrol dewe maca masuk mic. Nah, itu enggak tadarus itu. Tilawah. Tadarus itu ada sekelompok yang saling memberi perhatian terhadap Al-Quran. Nomor 3 adalah tadabbur. Nah, kalau tadabbur itu tadbir, ya, yaitu proses sendirian merenungi makna-makna hikmah-hikmah pelajaran yang diambil di dalam Al-Quran. Nah, itu sendirian, jangan baca Quran, tidak ngerti arti ini, dia terjemahnya, terus jangan baca sejarahnya, terus merenungi dewi kalau sih ngajari. Ya Allah, perjuangan Nabi Musa, ya, kayak gitu, zaman dulu. Nah, itu. Atau sampai baca kisah Fir'aun. Manusia model Fir'aun ini apa ya? Jangan baca kisahnya siapa itu? Asistennya apa? Anunya Fir'aun yang kaya raya itu Korun. Sampai Korun ngomong, sampai berkata ini hasil kekayaan saya, bukan karena siapa-siapa. Dunia itu melenangkan. Ya Allah, saya bisa saja saya kayak Korun ini. Kalau tidak jangan turun. Nah, itu namanya Tadabbur. Merenung. Ada ayat-ayat rokok, ya. Nah, itu proses merenung. Sebaiknya yang mana yang utama? Kan ada zamananya. Lebih utama mana Itu ada orang nanya, bapak-bapak nasionalis. Lebih utama mana antara merenungi maknanya, membaca tapi tidak paham. Saya paham arahnya kemana.
arahnya di situ, bapak nasionalis ini. Nah, saya bilang tiga-tiganya Pak, sebaiknya dijalankan. Tilawah itu perlu, karena teks tulisan Arab itu yang jadi teks mushaf itu murni asli kalimat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Maka itu ada keberkahan. Jadi kalimat misalnya wal-laili idza saja, dan malam ketika sudah tenggelam, sudah muncul. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah. Dengan baca terjemahnya direnungi, atau misalkan fa inna ma'al usri yusra. Ya, apa artinya? Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Yang orang ini baca terjemahnya, sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Direnungi, bagus. Namanya tadabbur. Yang satunya baca fa inna ma'al usri yusra, tidak paham. Hanya saja huruf fa, alif, nun, mim, ain dan seterusnya itu kata asli pakai sod ya. Kata yang memang ada di situ, yang kemudian punya konsekuensi. Kalau diterjemahkan, diapakan, itu berubah konsekuensinya. Berubah konsekuensinya. Meskipun maknanya sama, persis kayak begini. Saya pernah bahas hukum menjawab assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasa Arab itu yang disebut dengan wajib dijawab adalah ketika assalamualaikum itu. Persis kalimatnya assalamualaikum. Kalau sampai berubah dengan Assalamualaikum gitu ya, Assalamualaikum gitu ya, itu sudah gugur kewajiban menjawab. Atau dijawab pakai bahasa Indonesia, sampai terjemahkan bahasa Indonesia. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada engkau wahai saudaraku. Itu sudah tidak wajib dijawab, boleh ya, tapi sudah menggugurkan wajib. Karena kalimat itu sudah jadi konsekuensi hukum mutlak. Jadi tilawah itu dengan membaca mengulang fa inna ma'al usri yusra, itu adalah ucapan yang sama diucapkan malaikat Jibril, itu ucapan yang sama nada bunyinya, suara yang keluar seperti yang keluar dari lisan Rasulullah, para nabi dan semua. Jadi punya keistimewaan sendiri. Jadi nggak bisa dikotomi, bagusan pojok terjemahnya, nggak bisa. Itu kan logika kita. Logikanya kalau logika kita yang mana ya bermanfaat? Yang paham ya kan? Jadi nggak paham nggak bermanfaat. Itu versi nasionalis. Versi agamisnya nggak begitu. Dua-duanya bermanfaat. Maka lakukan keduanya. Loh, tadarus penting. Karena ada di ayat Al-Quran yang konsekuensi maknanya itu tidak bisa dipahami orang awam kecuali belajar kepada ahlinya. Maksudnya di Al-Quran itu terbagi dua, Pak. Ada ayat, dan biasanya ayat-ayat hukum dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat hukum misalkan tentang wala taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, kalau sampai itu
berarti mas waya sholat kok saya tak oleh Mampu. pas gak waya sholat itu ya gak mau penting pas sholat wis gak mampu. Padahal itu ada ayat mansuknya setelahnya. Ya. Sesungguhnya minum khamr itu bagian dari fahisyah, keburukan. Akhirnya ayat itu dimaksud sudah 3 kali itu maksudnya. Satu, ya, yas'alunaka 'anil khamri, ya, ditanya kepadamu tentang khamr, maka katakan baik buruknya lebih besar daripada baiknya. Belum dihukumi itu, cuma diomongin. Akian mudorot timbangannya api. Belum ada hukum. Oh, kalau orang, ya apa-apa seperti gak haram, gak mau tak tanggung wis. Buruknya maksudnya apa namanya berdampak pada lambung, gak apa-apa lah, wis hilang-hilangan. Belum masuk dimasuk lagi, muncul lagi, jangan dekati sholat ketika kamu. Belum larangan, baru ketika valid, sebelum masuk dalam minum khamr itu masuk dalam keburukan. Nah, itu dalam suatu haram. Nah, ini kan belum betul belajar orang, betul nggak Pak? Terkait sholat 5 waktu, sholat ya. Di Al-Quran perintah sholat ada. Tapi gimana persis sholatnya, fikihnya, harus belajar gimana? Itu dia maka betul tadar. Ayat-ayat mutasyabihat, ya, terkait sifat-sifat Allah, itu harus belajar ke ahlinya. Jangan sampai ketika fa'ina matwallu fatarma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Terus kemudian kita bayangkan wajah-wajah kayak apa? Harus belajar maknanya. Harus ya. Ada ayat-ayat yang kita butuh Pembelajaran. memahami itu dari belajar pada ahli. Maka butuh tadi. Ada ayat-ayat yang tidak butuh. Cukup dibaca sampai renungi saja sudah bisa diambil hikmahnya. Bagi orang yang berakal, sudah paham misalnya ayat-ayat siksa, ayat-ayat surga, ayat-ayat tentang perintah taubat, ya, tubuh ilallah, bertaubat kepada Allah. Itu kan tidak perlu belajar, dia sudah paham. Itu cukup ditadabbur. Itu tanda-tanda sebab-sebab yang melahirkan cinta kepada Allah itu adalah qiraatul Quran bitadbir. Nah, syukur-syukur kalau mau baca paham maknanya. Tapi karena kita orang Indonesia kadang yang nggak iso. Jadi mocone dhewe tadabbure dhewe. Nomor 2, wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bin nawafil ba'dal faraid. Nomor 2, untuk menghadirkan cintanya Allah atau menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, membiasakan amalan-amalan sunnah setelah menjalankan amalan wajib. Utama mana? Dengan sholat tahajud. Terus setelah subuh dengan tidak tahajud tapi subuhnya sholat di masjid utama. Sunnah, wajib. Lebih utama sholat subuh. Kalau bisa dua-duanya sholat malam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis kursi itu adalah hadis yang itu firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai melebihi dengan cara menjalankan hal-hal yang wajib. Jadi berarti prioritas yang wajib dulu. Wala yazalu 'abdi, lanjutannya ya, dan tidaklah senantiasa seorang hamba mendekat
dekat kepada bin nawafil dengan ibadah tambahan di luar yang wajib, hatta uhibbu, sampai aku mencinta. Jadi nomor 2, tanda agar kita ini menumbuhkan rasa cinta, jangan medit hanya menjalankan yang wajib-wajib saja. Jalankan pula yang Sunnah. Ini ngaji begini ibadah nawafil, etika, taklim, belajar. Sunnah. Tadi nomor 3, dawamu dzikrahu ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali, fanusibuhu minal mahabbati ala qadari nasibuhu min hadzal dzikr. Nomor 3, mendawamkan zikir kepada Allah di segala keadaan, baik dengan lisan, dengan hati, dengan amal, dan keadaan seseorang. Wal hala fansibuhu minal mahabbati ala qadri min hadzal, dan keadaan seseorang, ya, ini kata beliau, situasi keadaan hati orang itu mencintai Allah, seberapa kadar kecintaannya adalah sejumlah zikirnya. Jadi seorang hamba kalau dia memang mencintai Allah, sungguh-sungguh nemen mahabbahnya, maka pasti zikirnya juga sering, baik lisan, hati, perbuatan. Nah, kadar kecintaan orang itu dihitung dari seberapa kadar zikirnya kepada Allah. Kan zikir itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, tapi kalau dalam keadaan aktivitasnya, apa-apa semua dikaitkan dengan ingin dan dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah, itu termasuk juga di Dikir. misalnya pas ngaji ini dengan sambil dengarkan saya, terus ada ucapan apa dari saya membuat dengan itu merenung, ya Allah, iya, masya Allah. Nah itu sudah di Dikir. pulang ke rumah, terus lali pulang ke rumah, rumahnya dikunci, kuncinya ketinggalan di Masjid. pas mau buka lawang, doa, masya Allah, lali Allah. Nah itu masuk di zikir. Dia ngomong gitu tuh kan kadang kecampur perasaan apa? Menyiksa. Merasa lemah, merasa tidak punya kekuatan ya. Urusan kulit saya lali ya. Hari ini bahas lali terus. Eling tua ya kan, gara-gara lali kunci eling, ya Allah, tua dewe. Nah gitu ya, eling tua, eling karena eling tua ada eling Mati. nah, ya. Itu sudah masuk di zikir. Dengan naik bis, sing ditumpangi bis berkencono, sepanjang perjalanan astagfirullah. Itu juga termasuk zikir. Makanya ada cerita lucu, ada pertanyaan lucu. Dulu nanti di surga, yang masuk surga duluan mana? Khotib Jumat sama sopir sumber Jono. Siapa yang masuk surga duluan Pak? Jangan-jangan sopir sumber kencono, karena asbab dia itu orang jadi ingat ingin mati. Sedangkan khotib Jumatnya asbab ceramah dia itu menyebabkan jamaah Jumat itu tidur. Lalai kepada Allah.
Jadi zikir itu bukan hanya yang formal subhanallah subhanallah 33 kali, bukan. Anda Bapak Ibu ada dalam situasi yang apapun itu, situasi baik atau buruk, tapi tersambung kepada Allah dengan tujuan memuliakan Allah atau mengakui kelemahan. Nah, biasanya yang sering muncul mengakui kelemahan itu adalah saat kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Atau ditipu orang, ya Allah, lemahnya saya. Awak dewi yakin, mantap, tipis, berhasil, ternyata perjuangan saya kira pinter saya, otak saya pinter, analisa ternyata. Pokoknya Anda bisa mengaitkan dengan kemuliaan Allah dan kelemahan diri di hadapan takdir Allah, itu maksud diri. Bahkan bagus itu. Lebih bagus. Kalau jenengan dikaruniai rasa buruk. sudah. Nah, saya mau waduh itu kau lihat sini. Maksud kurung ada waduh gitu. Saya itu waduh itu sebenarnya waduh kurung teh bisa ada. Tapi sebenarnya kau bisa ada kok ya. Harusnya ya. Waduh kan untuk sambar bisa aslinya. Nah, ini yang istimewa ini. Contoh ini Pak, ya. Contoh jadi tidak boleh waduh sangat gitu kan. Tetap aja istimewa. Baik, kita sudah ada ya. Jadi insya kita lanjut. Sudah ada? Belum? 43 ya. 43. Nah, sekarang berapa? Belum. 41. Oke, nanti kalau sudah waktunya nomor 4 itaru mahabbat ala mahabbika idza ghalabatil hawa wa taslim ila mahabbahu wa in su'abul muttaqo. Memunculkan, menghadirkan apa-apa, mengutamakan apa-apa yang dicintai Allah daripada apa yang kita cintai, mengalahkan apa yang kita cintai, kira-kira gitu ya, demi untuk mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, meskipun itu terasa sulit, kita berusaha. Nah, ini gini Bapak Ibu, amal yang terasa sulit karena jadi kesenangannya nafsu, itu bagi jenengan, khusus jenengan, yang itu terasa sulit karena nafsu jenengan suka terhadap itu, tapi jenengan tahan, jenengan ganti dengan apa yang dicintai Allah, itu meskipun amalan ringan, okay, di mata orang lain, tapi di mata jenengan itu sangat berat. Itu dampak spiritual, dampak ruhiyah jenengan itu besar. Sampai contoh. Besok itu di surga. Kira-kira ada boti nggak? Jenengan ngerti boti? Voting. Boti. Oke, sekarang kan istilah boti. Kira-kira di surga ada boti nggak? Gaib, ada? Kalau pengertian gaib atau boti itu adalah orang yang punya kecenderungan ke sesama jenis, itu pengertiannya, maka mungkin ada. Tapi kalau pengertian boti itu adalah orang yang melakukan hubungan sesama jenis, hampir dipastikan tidak ada. Paham kata kuncinya? Ada orang yang diuji kecenderungan senang kepada podolan api, kecenderungan, tapi ditahan sama dia karena dia tahu itu hal. Menahannya dia kepada saya dengan Ustaz Muslimin ini
Podo lanangnya dan saya nggak suka. Oke. Ya. Terus sebelah saya ini ada orang ngelihat kita muslimin kok. Nah gitu ya. Tapi dia tahu. Saya duduk dengan kita muslimin, saya tidak dapat pahala apa-apa. Dia, saya tidak punya syahwat ke dia, betul? Masuk cuma kumpul gini oleh pahala, ya enggak. Tapi sebelah saya, dia punya syahwat itu. Ditahan. Maka sama-sama duduk di depan Ustaz Muslimin. Saya enggak dapat apa-apa. Orang ini menurut jenengan dapat pahala? Halo? Ya kau deh dapat Pak. Kecenderungan itu tidak bisa dikontrol. Paham ya? Dia tuh dapat ini Pak. Saya pernah menasihati bot itu dengan cara begini Pak. Bot itu nggak saya konsum. Kamu itu ahli neraka, kamu tahu dah hukumannya. Dinaikkan ke atas gunung, dilempar, habis itu ditumpuk batu. Aku tambah lari Pak. Saya bilang, boleh jadi jalan surga sampai nangis. Nangis dia Pak. Saya sama kayak saya senang ke perempuan, tapi perempuan itu bukan istri saya. Saya mau ngapain ini, tapi saya tahu ya Allah bukan mahram saya. Dapat pahala nggak saya? Dapat. Karena saya nahan sahabat saya dari sesuatu yang dilarang. Laboti ini dia itu nggak bisa kontrol hati itu. Hati itu nggak dihukumi Pak. Yang dihukumi itu adalah perbuatan. Nah dia nahan Pak. Ya Allah dapat pahala. Tapi jangan gitu, tidak. Oh, nek saya tak jadi boti aja. Jangan gitu jawabannya. Ya, dapat pahala kalau yang orang lain boleh pahala. Oke, sudah azan ya, kita lanjut. Bulan depan. 2 minggu lagi. Terima kasih, mohon maaf. Waalaikumsalam.